penangkapan preman sudah berhasil. Dari hotel pengen cari makan, katanya seafood di sini enak-enak. Karena jaraknya dekat dari hotel, akhirnya gue memutuskan jalan kaki. Namun sayangnya dalam perjalanan gue kena palak. Ya, sama orang yang... Sosok pria yang meludahi dan melontarkan kata kasar ke seorang wanita pengemudi mobil di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, sudah diamankan, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026, pagi. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasat Pol PP, Maman Firmansyah saat diwawancarai tribunnews.sultra.com, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026. Maman mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat perihal keberadaan pria tersebut. Tepatnya di depan Rumah Sakit Alia 2 Kendari, Jalan Buburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Setelah kejadian itu, tim kami bergerak cepat mencari yang bersangkutan bahkan sampai di Semak Belukar, katanya. Kemudian berkat informasi warga sekitar kami dapat di bagian dalam atau pas depan RS Aliyah 2, sambung dia. Pria tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil dan dibawa ke Polsek Mandonga untuk ditindaklanjuti. Setelah diserahkan ke polisi, mantan Kepala DPM PTSP Kendari itu memperoleh informasi bahwa pria tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Bahkan, disinyalir preman yang memalak artis Haikal Kamil di Kendari viral di media sosial adalah sosok pria yang sudah diamankan ini. Disinyalir orang yang sama, kebetulan yang bersangkutan lagi mangkal di jembatan Hotel Kubra, sampai terjadilah pemalakan, ujarnya. Maman menuturkan, Satpol PP Kendari bakal memastikan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas di luar rumah. Bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan dari orang lain, dapat melaporkan kejadian itu ke Satpol PP melalui 112 dengan menyertakan dokumentasi. Jangan sungkan dan segan untuk melaporkan kepada kami, karena kami terbuka untuk menindaklanjuti keluhan dari warga Kota Lulo, ujarnya. Kantor Satpol PP berada di kawasan kantor Balai Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga. Sebelumnya diberitakan, kronologi wanita pengemudi mobil diludahi preman hingga diumpati kata kasar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Insiden ini dialami D saat menunggu lampu lalu lintas berubah warna hijau di samping Hotel Parade Inn, Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, sekitar pukul 21 WITA. Tempat kejadian perkara, TKP, tepatnya di Jalan Brigjen M. Yunus, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Korban D menjelaskan saat kejadian dirinya bersama rekannya dalam mobil tengah mengantre lampu lalu lintas. Tiba-tiba seorang pria berkaus hitam dan mengenakan topi datang menghampiri mobilnya. Sosok pria tersebut datang meminta dan memaksa untuk diberikan sejumlah uang, tapi ditolak oleh korban. Merasa tidak nyaman, korban menaikkan kaca mobil, tetapi ditahan oleh tangan pelaku. Korban merasa panik dan terus menekan saklar power window hingga akhirnya jari preman tersebut terjepit di jendela mobil. Saya kasih naik kaca mobil, karena pria tersebut makin mendekat dan saat itu ada handphone di dashboard mobil, jadi saya khawatir, jelas D kepada tribunnews.sultra.com, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026. Lanjut, merasa tak terima pria tersebut menendang mobil korban dan memukul kaca depan. Tidak sampai di situ saja, pelaku juga melontarkan kalimat kasar, lonte, kepada korban D. Lebih parahnya pelaku meludahi korban tepat di area wajahnya hingga terciprat di kaca mobil. "Dah, ludah, kena mukaku, makanya cepat-cepat saya cuci bersih, semoga petugas dapat menertibkan para preman yang kerap mengintimidasi," ujarnya. Jarak Jalan Brigjen M. Yunus dengan markas kepolisian sektor, Polsek Mandonga sekira 3,4 km, waktu tempuh 7 menit berkendara motor atau mobil. Markas polisi ini berada di Jalan Abu Nawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari ketika melakukan aktivitas di luar rumah maupun dalam rumah apabila mendapat gangguan
dari siapapun dia yang tentu akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, tolong dilaporkan ke kami melalui 112 karena kami mempunyai tim reaksi cepat yang standby 1 kali 24 jam. Tentu kami butuh juga dokumentasi yang otentik sehingga ini jadi barang bukti kita juga untuk mencari pelaku-pelaku atau orang-orang yang berbuat melanggar ketentraman dan ketertiban umum yang ada di masyarakat tentunya. Baik, kami juga dapat informasi yang sempat viral di media-media sosial media berlebaran. Makanya kami gerak cepat melalui tim TRC kami langsung mengidentifikasi pelaku. Karena TKP-nya yang kita dapat bahwa kejadian itu ada di lampu merah McD. Karena itu tim TRC kami paginya setelah kejadian itu menyisir daerah TKP tersebut dengan ciri-ciri yang bersangkutan. Memang kami sudah telusuri sampai ke Semak Belukar, ke dalam situ tidak ada atau belum ditemukan yang bersangkutan. Tapi berkat informasi warga sekitar, kita dapat di bagian dalam atau pas depan rumah sakit Alia 2. Ada bagian dalam perkampungan di situ, ada rumah-rumah di situ. Kita dapat yang bersangkutan. Setelah kita cek sesuai dengan langsung kita angkut dan tentu kita bawa ke Polsek Mandonga karena memang kepolisian yang berwenang untuk menindaklanjuti tersebut. Ternyata di sana dari Polsek juga sudah mencari bahwa yang bersangkutan ini sudah jadi DPO ini sama ada satu yang lainnya. Itu yang kami lakukan. Ada berapa personil Pak ini? Personil kami yang turun kemarin itu kurang lebih ada 25 orang yang turun yang dipimpin oleh kabit-kabit saya, baik Kabit Tibum, Kabit dan Kabit Gakda turun bersama menyisir dan mencari tersebut. Alhamdulillah kita dapat. Ternyata memang laporan warga sekitar, memang kejadian ini bukan yang pertama ya. Ternyata memang yang bersangkutan juga ini agak-agak nakal. Dan kemarin kita sinyalir juga, semalam juga kita sudah dapat berita lagi terkait ada video viral dari artis itu juga. Disinyalir orang yang sama. Yang kebetulan yang bersangkutan ini lagi mangkal di jembatan Hotel Kubra. Nah, itu juga yang kita jadi kita korek informasi dari masyarakat sekitar untuk menyangka. Ternyata setelah kita cocokkan videonya, terus kita tanya warga sekitar, ternyata yang bersangkutan juga mangkal di situ. Jadi dia membeli makanan atau apa di sekitar situ dan terjadilah mungkin seperti yang ada di seorang artis ibu kota juga yang terkena pemalakan. Jadi itulah yang kita. Jadi pada intinya kami Satpol PP tidak tinggal diam, mendapatkan informasi-informasi yang tentu akan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum di Kota Kendari. Itu fokus kita untuk menyelesaikan. Dan ini memang sudah diperintahkan oleh Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota untuk memastikan warga Kota Kendari tetap aman dan nyaman saat beraktivitas di luar rumah. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan melaporkan kepada kami karena kami selalu terbuka dan senang menerima menindaklanjuti keluhan dari warga masyarakat Kota Kendari. Apalagi ini sudah memang diperintahkan oleh Ibu Wali Kota untuk memastikan ketentraman dan ketertiban umum selalu terjaga dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.